Sebelum kamu menonton video ini, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share ke teman-teman kamu. Baik, Asmardianto, salah satu polisi khusus pegawai negeri sipil ya, kalau nggak salah. PP khusus PWP 3K. khusus apa? Kepolisian khusus PWP 3K. Kepolisian khusus PWP 3K. WP 3K itu apa? Pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil. Oh, pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sini sebenarnya tugasnya sebagai apa? Kepolisian khusus ini? Kepolisian khusus itu dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengawal Undang-Undang 27 Junto 01 2014 tentang pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan tugasnya SDKP itu sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau bagi yang polisi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu tugasnya mengawal kegiatan reklamasi, pasir laut, kemudian BMKT, kegiatan-kegiatan limbah yang ada di pesisir termasuk wisata bahari. Dan juga di dalamnya ada sektor budidaya dan wilayah tangkap. Jadi itu tugas kita mengawal Undang-Undang 27 01 2014. Ya, dia seperti halnya kepolisian lah, seperti tak jauh beda sepertinya tugas-tugas apa yang dilakukan oleh kepolisian ya. Tapi ini khusus untuk pulau-pulau kecil dan pesisir ya. Ya. Kepolisian khusus. Seperti halnya yang kepolisian kemudian patroli ya. Dia mengawal patroli, sementara jangkauan untuk wilayah Provinsi Kepri ini meliputi lautan dia berapa mil? Kalau berdasarkan undang-undang yang terbaru itu kan sekitar 12 mil ya jarak. Kalau untuk daratan, Kepulauan Riau itu termasuk semuanya wilayah pulau-pulau kecil. Karena pulau-pulau kecil itu terhitung di bawah 2000 km persegi. Dan wilayah lautnya berdasarkan Undang-Undang 23 menjadi kewenangan daerah yaitu 0 sampai 12 mil. Jadi pengawasan kita cuma sampai 12 mil ke bawah. Di dalamnya itu terdiri pulau-pulau kecil semua. Berarti di atas 12 mil menjadi kewenangan pusat. Oh, berarti kewenangan pusat setelah 12 mil ke atas itu kewenangan pusat untuk melakukan patroli di laut-lautnya. Ya. Nah, selama ini melakukan tugas-tugas sebagai Polsus ya, singkat dengan Polsus, polisi khusus ini ya menangani masalah perairan-perairan di wilayah Kepulauan Riau ini. Ada beberapa kendala tidak selama ini? Saya lihat sampai saat ini baru sendiri ya sebagai Polsus di wilayah Kepulauan Riau. Kepolisian khusus itu di Kepri ini sebenarnya sudah banyak, sekitar 16 orang. 16 orang. Namun ada berada di tingkat kabupaten kota. Sehingga yang ada di Provinsi Kepri hanya 2 orang. Sehingga dengan Undang-Undang 23, kawan-kawan kepolisian khusus yang ada di kabupaten kota sampai hari ini karena kewenangan berpindah ke provinsi, maka mereka tidak bisa melaksanakan tugas. Bisa melaksanakan tugas harus surat perintah dari provinsi. Ya. Berarti tugas-tugasnya begini ya. Kalau seandainya ada nelayan Andon yang melakukan aktivitas di wilayah perairan Riau ini, berarti sudah menjadi tugas kepolisian untuk melakukan tindakan terhadap Andon yang tidak mempunyai izin. Ini menjadi kewenangan polisi khusus juga untuk menanganinya. Terkait Andon ini termasuk SDP, sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan di sana ada pengawas perikanan juga, dan Andon itu memang secara aturan harus punya izin. Kalau memang terjadi itu, kita untuk nelayan lokal kita upayakan itu dengan pembinaan, pendekatan, dan kita bantu proses mereka. Karena nelayan kita rata-rata nelayan Andon yang masuk itu nelayan tradisional. Jadi tradisional ini banyak tidak tahu terkait aturan dan proses-proses perizinan. Jadi sebenarnya contoh-contoh kasus yang di wilayah Kepulauan Riau ini seperti apa? Sebenarnya kasus yang ditangani oleh Polsus untuk wilayah Kepulauan Riau ini sebenarnya. Satu contoh yaitu terjadinya pencemaran terkait kegiatan yang disebabkan oleh orang atau perorangan atau perusahaan seperti reklamasi pasir laut yang tidak sesuai kaidah izinnya, itu kita akan lakukan pembinaan. Hari ini ada Permen 28 terkait pembinaan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Ini sanksinya bisa teguran, kita panggil, kita kasih teguran tertulis ataupun pencabut izin. Banyak aturan yang terbaru yang sekarang yang harus kita sesuaikan. Namun nelayan tradisional kita utamakan yaitu pembinaan, pemberdayaan, perlindungan nelayan, itu di Undang-Undang 07 tahun 2016. Oh, dia berarti belum masuk dalam proses pengadilan untuk nelayan-nelayan tradisional di wilayah kita. Sampai saat ini masih dalam tahap pembinaan ya. Kita laksanakan pembinaan. Namun yang tidak bisa kita kasih toleransi terkait dengan bom, potasium, ini kita tidak ada toleransi. Yang melakukan pembinaan ini apakah langsung memang kepolisian yang menangani tindakan tersebut atau ada pihak-pihak lain yang menangani masalah pembinaan ini? Terkait pembinaan nelayan, ini bisa di pusat, bisa di tingkat provinsi, bisa di tingkat kabupaten. Pembinaan dalam arti ya bermacam, terkait aturan dan sebagainya itu kita lakukan. Tapi itu langsung ditangkap ya sebenarnya? Tidak. Bisa kita lakukan pembinaan langsung di tempat ya? Di tempat, bisa kita minta keterangan di ruangan, atau kita pembinaan dalam bentuk penahanan. Pembinaan itu panjang prosesnya. Pembinaan dalam proses tertentu kita ya harus minta keterangan. Mungkin yang namanya nelayan kita utamakan pembinaan dalam arti bagaimana proses mereka ini. Kita cari tahu informasi seperti apa kendalanya, apa penyebabnya terjadi pelanggaran. Ini yang kita lakukan pembinaan. Kemudian kita kembalikan. Ya, sampai saat ini yang mungkin Anto ketahui sudah berapa banyak kasus yang terjadi? Khususnya untuk tahun 2020 ini sudah berapa banyak kasus yang terjadi di perairan wilayah Kepri ini terkait masalah baik itu pencemaran di lingkungan atau reklamasi yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini. Sepanjang tahun 2020 kita banyak melakukan pembinaan terkait sengketa konflik di lapangan terkait jalur tangkap dan alat penangkapan. Itu di wilayah Liga, Karimun, Batam, muncul gesekan alat tangkap dan jalur penangkapan, maka kita lakukan sosialisasi, pertemuan, kita lakukan pembinaan. Kita sosialisasikan aturan. Ini dulu jalur penangkapnya di sini, kalau pakai sampan atau pakai kapal 2 GT perizinan di sini, kemudian kapal yang ukuran 6 GT wilayah tangkapnya di sini, sehingga tidak jadi gesekan di laut. Dan yang tidak punya perizinan kita sampaikan ini loh proses perizinan yang harus dilewati. Berarti Polsus ini juga melakukan penertiban terhadap izin-izin ya, izin kapal yang 5 JT, jarak tangkapannya sekian, kemudian di atas 5 JT jarak tangkapannya juga sekian. Ini melakukan penertiban terhadap nelayan-nelayan yang mempunyai wilayah tangkapan tertentu. Ya, kita sosialisasikan aturan melalui tahapannya, berarti kita memang sudah melalui sosialisasi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu jika memang ada nelayan-nelayan atau kelompok-kelompok nelayan yang melakukan di luar aturan-aturan, baru kita lakukan penertiban. Setelah kita lakukan sosialisasi, kita lakukan patroli, pengawasan di laut, ketemu, kita sampaikan, kemudian kita berikan arahan. Nanti kita akan ketahui, kita minta keterangan. Dari situ mereka akan ngerti dan paham di mana posisi mereka. Karena yang namanya di laut biasa, gesekan itu pasti ada. Ditambah juga nelayan kita di tahun 2010 ada sengketa dengan pihak tertentu seperti perusahaan terkait dengan tambang pasir. Nah, ini kita cek dari kita terima laporan, kita cek fisik lapangan, kita minta keterangan perizinan mereka di mana, prosesnya sampai di mana, ya kita kawal. Nanti kita dudukkan. Terhadap kondisi masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang melakukan usaha-usaha tambang pasir, kan? Ya. Nah, selama ini yang kita ketahui dengan penertiban ini responsif terhadap masyarakat ini seperti apa? Apakah masyarakat ini menjadi kesusahan atau mereka memberontak terhadap, karena memang kebiasaan kita ada beberapa kondisi masyarakat yang memang tidak memahami kita memberi tujuan dari kita lakukan penertiban ini sebenarnya kan untuk kepentingan mereka juga. Ada memang kadang masyarakat kita tidak memahami bahwa misalnya kapal ukuran 5 JT mereka kadang-kadang melewati atau melebihi wilayah dengan izin
yang mereka terima, mereka melakukan jangkauan karena biasanya kondisi masyarakat misalnya di wilayah Lingga kadang-kadang mereka menyeberang ke wilayah yang lain. Nah, karena wilayah tangkapannya misalnya potensi ikannya sudah berkurang, mereka ke tempat lain kan, atau tempat lain. Nah, ketika kita melakukan penertiban wilayah tangkapan terhadap nelayan ini, respon terhadap nelayan ini terhadap kita ini seperti apa sebenarnya? Tapi yang terjadi untuk hari ini semenjak kita lakukan sosialisasi pendekatan dengan nelayan, rata-rata nelayan tradisional dan nelayan besar itu mereka mengerti, mereka paham, mereka mengikuti apa yang kita sampaikan. Ternyata kendala mereka melakukan pelanggaran selama ini akibat dari ketidaktahuan. Karena kesalahan itu mungkin juga ada di kita. Karena Provinsi Kepulauan Riau ini lautnya itu 96%. Jadi wilayah pulaunya sekian ribu. Jadi jangkauan sosialisasi ini terkadang tidak sampai ke pulau-pulau kecil itu. Maka kita harus sampai ke lokasi, kita berikan pengarahan, sosialisasi, dan pembinaan. Rata-rata nelayan kita itu paham, ngerti, dan mereka mengikuti apa prosedur yang ada. Mereka tidak akan melakukan pelanggaran. Itu mereka ngikut. Yang kendala mereka selama ini kami tidak tahu pak proses perizinannya. Selama yang terjadi ya. Jadi mereka kita kasih tahu ini loh belangkonya, ini caranya. Kalau wilayah kami jauh pak, biaya sekian, titik. Kita di lapangan ada penyuluh, titik sama penyuluh. Nanti kalau sudah siap kita titik kembali. Tidak harus mereka yang berangkat ke Tanjung Pinang dalam proses perizinan itu. Semuanya kita bergerak. Dalam pengalaman Antu sendiri yang melakukan pengawasan terhadap penertiban kondisi di nelayan ini, ada nggak suatu wilayah yang memang susah untuk dilakukan penertiban untuk kondisi masyarakatnya sebenarnya? Kalau untuk EP tidak ada. Tidak ada ya? Mereka mengerti dan paham. Oh, tidak ada gesekan dari masyarakat sebenarnya ya. Ketika kita, nah ada beberapa kebijakan kemarin dari pusat terhadap tangkapan alat-alat tangkap atau sarana dari alat tangkap ketika memang kondisi waktu itu masyarakat ini alat tangkap cantrang kalau tidak salah ya. Bukan udang. Bukan udang ya, bukan udang. Itu bukan udang. Bukan udang ya, bukan udang tidak diperbolehkan kan? Bukan udang termasuk cantrang dan sejenisnya. Ini termasuk alat tangkap yang dilarang oleh berdasarkan Permen 71 2016. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang permen itu belum dicabut. Namun dalam prosesnya perjalanan permen berjalan itu pernah dikeluarkan surat edaran surat edaran nomor 72 tahun 2016 juga terkait daerah pusat itu harus menata kemudian melakukan pembinaan untuk pengalihan penggantian alat tangkap. Namun sampai hari ini di tingkat provinsi dan pusat belum sepenuhnya melakukan pengalihan dan penggantian alat tangkap tersebut. Oleh karena itu, sampai hari ini sebagian wilayah itu masih menggunakan alat tangkap cantrang. Mereka memahami, mengerti, dan nelayan tradisional lain sehingga mereka tidak menjadi gesekan, mereka mengambilnya di wilayah-wilayah tertentu. Sama di seluruh Indonesia masih ada kegiatan itu, namun tidak signifikan terkait dengan kegiatan itu. Tapi sampai saat ini aktivitas nelayan itu masih mempergunakan alat tersebut ya? Masih ada sebagian. Ya, karena memang selama ini kebiasaan masyarakat kita di Kepulauan Riau memang telah terbiasa menggunakan alat itu untuk merubah kebiasaan-kebiasaan ini memang sulit untuk itu ya. Nah, sepanjang kita melakukan patroli ini di wilayah Kepulauan Riau ini, memang jangkauan geografis Kepulauan Riau ini terdiri dari berbagai macam Kepulauan Riau ini sebenarnya memang sulit ya, dengan armada kita yang terbatas. Sampai saat ini armada kita baru 2 kalau salah ya, 2 atau 1? Armada kita yang kita pergunakan 1, namun kita untuk tingkat itu provinsi ya? Provinsi, untuk kita koordinasi. Kita dibantu sama Pangkalan KKP, pengawasan Pakal Pesisir Batam di bawah KKP, kemudian kita koordinasi ke Polairut, yaitu di kepolisian dan angkatan laut. Nah, kita bekerja tidak sendiri. Kita bekerja sama-sama. Ketika kita bekerja itu ada wilayah-wilayah, misalnya provinsi, kewenangannya seperti apa, kemudian kabupaten kota ini kan punya ini juga kan, sebenarnya punya
personil yang melakukan penertiban terhadap wilayah mereka masing-masing. Nah, jalur koordinasinya seperti apa ketika memang ada sebuah kasus yang harus kita tangani, misalnya entah di Kabupaten Tinggal, entah di Kabupaten Anambas, bagaimana kita ini berkoordinasi untuk sehingga memang antara provinsi dan kabupaten kota ini sinergi dalam melakukan aktivitas kita terhadap kondisi nelayan-nelayan yang memang tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Koordinasi ini apakah memang langsung kita melakukan komunikasi ke kabupaten kota misalnya? Nah, itu dia. Dari semenjak hal lainnya Undang-Undang 23, kewenangan 0 sampai 12 mil menjadi kewenangan provinsi untuk melakukan pengaturan. Kapal 0 sampai dengan 30 BT. Dinas Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, kita punya cabang dinas di tingkat kabupaten kota. Maka di cabang dinas yang bekerja melalui cabang dinas ada personil di sana, juga koordinasi dengan tingkat kabupaten kota, karena proses pembinaan nelayan itu mulai dari tingkat pusat sampai tingkat bawah itu tugas kita untuk melakukan pembinaan. Jadi bukan hanya tugas provinsi, bukan hanya tugas pusat, tapi tingkat kabupaten juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan nelayan. Jadi, di satu sisi misalnya ada masyarakat yang ingin mengadu atau memberikan pengaduan terhadap aktivitas di laut yang dinilai melanggar dari ketentuan-ketentuan sesuai dengan undang-undang ini, karena kita saat ini kan ada cabang dinas. Ya. Apakah memang bisa masyarakat kita ini memberikan pengaduan? Mekanisme seperti apa proses pengaduan ini sehingga masuk dan bisa kita tindak lanjuti dengan cepat ketika ada sebuah proses pengaduan dari masyarakat sebenarnya? Bisa. Proses pengaduan itu kalau di pusat ada yang bentuknya SMS goodway. Ya. Kalau di kita bisa via SMS, WA, telepon. Itu yang namanya laporan kita terima. Dan proses itu akan kita tindak lanjuti secepatnya. Ya, situasi dan juga kita sebagai informasi kita di Kepulauan Riau, kita ada kelompok Maswas. Kelompok Maswas ya. Kurang 128 kelompok di Provinsi Kepri, dan itu mitra kita di lapangan, yaitu nelayan, sebagai informasi kita untuk melihat, mendengar, dan melaporkan setiap kejadian yang ada di wilayah perairan dan pesisir. Berarti kita ini selain instansi yang berwenang mengawasi penerbitan ini, memang ada kelompok-kelompok dari masyarakat yang kita namakan Pokmaswas ya. Ya. Mereka sebenarnya ujung tombak kita sebenarnya kan, Ya. ujung tombak kita yang akan memberikan laporan secara langsung kepada kita. Ya. Nah, penetapan Pokmaswas ini bagaimana kita, apakah memang kita pilih secara acak atau memang ada usulan dari masyarakat sehingga memang Pokmaswas ini berfungsi sesuai dengan apa yang kita harapkan? Pokmaswas itu kelompok pengawas berbasis masyarakat. Mereka kerjakan dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi mereka yang mengajukan, kita yang melakukan pembinaan, kemudian kita SK-kan. Karena Pokmaswas ini di amanah Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang pemerintahan. Itu tiap kabupaten kota? Tiap kecamatan ada. Tiap kecamatan berarti ya? Tiap kabupaten kota ada. Oh, tiap Satu contoh, pernah laporan pada saat malam hari jam 12. Nelayan di Natuna melaporkan lewat SMS. Ya. Izin lapor di titik koordinat ini di lintang sekian ada kapal luar negeri melintas dengan kecepatan sekian. Itu begitu lapor ke kita langsung ke koordinasi ke kementerian bahwa ada informasi Pokmaswas pada jam sekian ada kapal yang melintas. Diindikasi ini adalah kapal illegal fishing dari luar, maka kapal-kapal pengawas kita bergerak. Laporan secara cepat memang ya, sebenarnya dari Pokmaswas sebenarnya ya. Ya. Pokmaswas ini yang kita harapkan memberikan informasi yang akurat Ya, karena mereka berada di lapangan secara langsung ya. Yang akurat dan terukur. Ya. Nah, dari selama ini bagaimana sebenarnya Pokmaswas ini? Apakah Pokmaswas ini ketika ada kasus yang memang harus ditangani secara cepat, mereka bisa langsung untuk menangani kewenangan mereka ini apakah bisa langsung menindak tegas di lapangan atau memberikan laporan terlebih dahulu pada kita? Pokmaswas ini yang sifatnya situasional, yang sifatnya kalau memang itu terdesak di setiap kecamatan
kabupaten, kecamatan dan desa itu kan ada petugas. Ya. Paling tidak di sini ada lurah, ada babin katimas, ada pos angkatan laut yang sifatnya urgent. Mereka bisa lapor ke sana dan akan langsung ditindak. Kalau kita di provinsi, di sana mungkin ya satu contoh di Parempa, ada di pulau-pulau kecil, di sana ada posa, di sana ada babin katimas. Mereka bisa lapor langsung, bergerak bersama. Oh, berarti kita dalam hal untuk mengawasi perairan kita di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini tak terlepas dari peran dari masyarakat itu sendiri yang kita beri nama kan adalah kelompok pengawas masyarakat ya. Ya. Kemudian dari tingkat kabupaten kota memang ada kewenangan dari kabupaten kota yang akan membantu Pokmaswas. Kemudian di level provinsi kita juga mempunyai kewenangan-kewenangan sendiri yang kita tetapkan melalui ada yang namanya polisi khusus ya. Nah, Kita ada PPNS juga. PPNS ini penyidik dia. Iya. Berarti ketika kita menemukan sebuah kasus ini ditangani oleh Polsus terlebih dahulu kan. Setelah Polsus menangani, kemudian melakukan tindak lanjut, baru ditangani oleh penyidik. Ya. Baru setelah penyidik melakukan penyelidikannya, mendapatkan hasil, baru masuk ke proses pengadilan, gitu kan? Betul sekali. Nah, proses pengadilan selama ini pada tahun 2020 ini sudah berapa banyak kasus yang masuk ke pengadilan kita? Belum pernah atau belum pernah? Belum. Kita masih proses Berarti wilayah kita cukup aman-aman saja karena belum sampai itu kan. Nah, dari beberapa hal kalau kita juga punya wilayah Laut Natuna ya. Laut Natuna ini kan sangat rentan sebenarnya kan. Beberapa kapal-kapal asing juga masuk dan melewati karena memang dulu juga merupakan perebutan antara Cina dan Indonesia terhadap wilayah Laut Cina Selatan sekarang berubah menjadi Laut Natuna ya. Nah, untuk Laut Natuna ini sudah menjadi kewenangan pusat atau memang kita juga mempunyai andil terhadap memantau wilayah Laut Natuna terhadap perairan-perairan atau dari kapal-kapal yang asing secara ilegal masuk ke wilayah kita atau kita hanya sebatas melihat saja dan memberi laporan saja terhadap kewenangan di provinsi untuk Laut Natuna itu sendiri sebenarnya. Yang namanya Laut Natuna itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya. Jadi kita di provinsi tetap ambil andil sesuai dengan kemampuan daerah. Namun di sana setelah difasilitasi oleh untuk pengawasan full itu ada di Kementerian Kelautan bersama Angkatan Laut beserta pola itu. Ya, berarti kita jaringan kita dalam melakukan pemantauan ini ada dari polisi perairan ya kan, Airut ya. Kemudian ada Angkatan Laut yang kita kenal di wilayah kita ini dan Lantamal ya, dan Lantamal 4 ya. Kemudian kita sendiri ya. Kita sendiri ada dari Kementerian Kelautan. Kementerian Kelautan dalam satu instansi vertikal ya kan, dalam hal mengawal untuk wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, untuk sementara ini cukup aman-aman saja wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk perairan untuk mengawasi penertiban, hanya dalam hal sisi masyarakat kita saja belum begitu memahami kondisinya. Nah, mungkin Pak Anto ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan, entah informasi kepada masyarakat terkait wilayah dalam penantauan sehingga kita tidak menimbulkan gesekan atau tidak mengalami salah paham ketika kita turun ke lapangan dan masyarakat juga tidak kecewa atau tidak menentang apa yang kita lakukan. Ini mungkin ada yang perlu disampaikan mengenai beberapa hal mungkin kepada informasi kepada masyarakat kita perlu disampaikan. Informasi saat ini yang perlu kita sampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau hari ini dan kemungkinan beberapa bulan ke depan kita mengalami cuaca yang ekstrim, yaitu musim utara. Kita minta kepada para nelayan yang berada di laut dan kapal-kapal lain untuk selalu waspada. Kemudian terkait dengan wilayah tangkap dan jalur penangkapan, selalu berkoordinasi sama nelayan. Kemudian terkait dengan terjadi sesuatu cepat melapor dengan kita. Jangan melakukan tindakan sendiri karena ada petugas dan aparat yang berwenang terkait yang harus menangani kegiatan tersebut. Baik, terima kasih Pak Anto. Mungkin beberapa hal memang sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat karena memang selama ini masyarakat kita masyarakat tradisional ya, karena informasi yang didapat juga karena memang rentak transportasi dan wilayah geografis kita yang susah untuk kita jangkau, memberikan informasi-informasi yang akurat kepada masyarakat kita. Akibatnya ketidaktahuan masyarakat kita lah
yang membuat kita mengalami kesulitan dalam menerapkan undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.